Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wardina Humairah, NIDN 03 18028702 dari Universitas Syahid. Saya akan mencoba membawakan materi video recording untuk terkait dengan pembelajaran dari Dr. Sihabudin. Silahkan menyimak ya teman-teman mahasiswa. Ya. Ya, kita akan bahas terkait strategi pembelajaran dan motivasi belajar ya. Eh, ini dalam rangka dalam workshop pelatihan keterampilan dasar teknik instruksional ya atau pekerti. Ya, tujuan umum dari pertemuan hari ini adalah diharapkan teman-teman dapat memahami dan mengembangkan strategi pembelajaran, motivasi diri, dan mahasiswa untuk terus belajar ya. Tujuan khusus pembelajaran ini yang pertama menjelaskan strateginya, bagaimana strategi pembelajaran di perguruan tinggi, terus menjelaskan motivasi belajar ya, dan menjelaskan tuntutan belajar di perguruan tinggi ya. Nah, apa sih strategi pembelajaran ya? Kalau dibagi secara operasional ya, kita ada dua kata ya, pekerti dan juga pembelajaran. Nah, strategi ya. Strategi merupakan pendekatan ya secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Nah, selain itu, pembelajaran adalah proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen, antara peserta didik, dan sumber belajarnya ya pada suatu lingkungan belajar. Ini ada dalam pasal 1 ayat 12 UU nomor 12 tahun 2012 ya, terkait dengan definisi pembelajaran. Nah, di dalam strategi pembelajaran tentunya kita tidak terlepas dari siapa yang memberi dan siapa yang menerima ya, itu dari proses pembelajaran ya. Yang memberikan materi gitu ya adalah dosen ya. Dosen ini adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, kualifikasi dosen ini apakah sudah sesuai atau tidak ya, kita makanya ada yang namanya pekerti ini gitu ya. Nah, dari definisi mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi, pasal 1 ayat 15 UU nomor 12 tahun 2012 tentang standar seleksi mahasiswa. Nah, standar seleksi mahasiswa utamanya ya kalau kita kenal dari kitab taklim ilmu ya, ilmu taklim ada Dakaun itu harusnya mahasiswa itu bisa cerdas, hirsun, rajin, istibarun, sabar, bulghoh, biaya, irsadun ustadz ya. Itu petunjuk guru atau dosen ya, dan tulu zaman panjang waktunya ya. Jadi dalam proses standar seleksi mahasiswa dan proses pembelajaran kita harus mempertimbangkan hal-hal dari 6 hal ini ya. Nah, selain itu menurut Zainal Arifin ya, pembelajaran adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan bersifat interaktif dan komunikatif antara dosen dan mahasiswa ya di kelas ya, tentunya dua arah ya, dihadiri secara fisik oleh dosen guru atau tidak untuk menguasai kompetensi yang ditentukan. Nah, ini beberapa definisi dari pembelajaran juga ya yang lain. Nah, jadi apa sih strategi pembelajaran? Kalau dari beberapa definisi sebenarnya yang paling eh, eh, komprehensif ya itu sebenarnya proses ya atau urutan ya atau rangkaian secara general ya kalau kita bisa simpulkan dari sini semua rangkaian proses belajar ya yang digunakan bersama-sama antara dosen dan mahasiswa ya atau siswa seperti atau guru dan siswa secara sistematis ya dan sadar ya, dan kita tahu tujuan kegiatan yang akan dicapai dalam proses tersebut nih ya secara definisi dari beberapa. Nah, ya ini bisa juga seperti ini ya, tapi intinya adalah pertama ada proses ya, terus ada proses belajar, siapa yang belajar, dosen dan mahasiswa, secara apa? Secara sistematis dan ada tujuan yang tercapai ya dalam proses pembelajaran tersebut untuk dicapai ya, seperti itu. Secara efektif ya. Kenapa sih strategi pembelajaran ini penting ya? Karena yang namanya apa ya?
strategi pembelajaran itu kan pasti terkait dengan kualitas ya, kualitas dari pendidikan. Dan pendidikan ini merupakan kunci ya dari kemajuan sebuah sumber daya di suatu bangsa ya. Jadi intinya strategi ini terkait sekali secara langsung ya dengan proses kualitas pendidikan tersebut ya. Jadi kalau misalkan sumber dayanya berkualitas berupa mahasiswa, masyarakat dan pendidik dosen dalam proses pembelajaran ini pasti akan berkesinambungan dan continuous improvement ya. Jadi strategi ini harus ada seperti itu. Nah, ini ada berbagai strategi pembelajaran. Yang pertama inquiry ini, kalau inquiry ini kata kuncinya adalah menitik beratkan pada proses berpikir analitis dan kritis, ya inquiry ya, untuk mencari jawaban dari pertanyaan yang biasanya ini kegiatannya adalah tanya jawab antara dosen dan murid ya atau mahasiswa seperti itu. Jadi poin pentingnya adalah berpikir analitis dan kritis untuk mencari jawaban pertanyaan secara diskusi ya tanya jawab seperti itu. Ada lagi strategi ekspositoris ya, sebenarnya banyak strategi ya, tapi kita bahas yang kira-kira urgensi atau prioritis ya seperti itu. Nah, sistem belajar ekspositori ini kuncinya adalah pemberian materinya ini atau pengetahuan secara lisan ya, sehingga si mahasiswa itu dapat menguasai materi secara efektif ya seperti itu, menekankan secara lisan ya seperti itu kalau ekspositoris. Kalau yang tadi inquiry itu berpikir ya, kalau ini kita menjelaskan secara lisan sehingga mahasiswa paham ya apa isi materi secara efektif seperti itu ya. Nah, sedangkan ada strategi lagi yang disebut dengan SPBM. Nah, ini memadukan kegiatan pelajaran yang menunjukkan proses pemecahan masalah secara ilmiah. Nah, ini didasarkan dengan psikologis kognitif yang dapat dibebaskan ya dari asumsi bahwa belajar adalah proses yang mengubah perilaku melalui pengalaman gitu ya. Oke. Nah, ada lagi strategi kooperatif ya, sesuai namanya kooperatif ya. Jadi kegiatan belajar ini dalam kelompok tertentu ya dengan untuk sama-sama mencapai rumusan tujuan pembelajaran. Biasanya dibentuk kelompok-kelompok kecil atau tim bisa dari 4 sampai 6 orang ya dengan latar belakang yang boleh berbeda dan juga sama yang saling melengkapi seperti itu ya. Nah, ini 5 ya, meningkatkan keterampilan berpikir ya. Jenis strategi ini diterapkan dengan menonjolkan kemampuan berpikir mahasiswa ya. Materi yang disajikan nih biasanya tentang proses menemukan konsep sendiri ya. Jadi kita memancing mahasiswa untuk berpikir ya. Jadi konsep sendiri yang harus dikuasai. Ada proses dialog ya menggunakan pengalaman mahasiswa seperti apa. Nah, ini agar strategi ini dapat diterapkan ya, maka penting bagi lembaga pendidikan harus juga melengkapi sarana dan prasarana yang ada di sekolah seperti perpustakaan ya, renovasi kelas ya, dan pelatihan bagi para pendidik ya, seperti itu. Nah, kita tadi sudah belajar terkait strategi. Sekarang kita belajar apa sih karakteristik proses pelajaran. Ya, ada ada 6 ya. Yang pertama interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, motivasi peserta didik untuk aktif, berikan ruang yang cukup bagi prakarsa kreativitas, mandirian, bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis ya dari peserta didik kita ya. Seperti itu. Nah, ini ya sudah tadi kita belajar bahwa pelajaran itu proses ya interaksi antara peserta didik dengan pendidiknya ya, dan ada sumber belajarnya suatu lingkungan belajar. Nah, ini bisa orientasi pendekatannya cara pandang pendidik dan peserta didik terhadap pembelajaran untuk mencapai tujuan ya. Terus pendidik memandang bahwa dalam pembelajaran peserta didik harus kooperatif, maka muncullah pendekatan kooperatif ya. Nah, tadi strategi pembelajaran, sekarang model belajar ya, karakteristik juga ya tadi kita udah bahas. Nah, ini ada model pembelajaran, proses belajar menggambarkan pelajaran peserta didik dari awal sampai akhir dengan tandain langkah-langkah spesifik ya. Ini biasanya model pembelajaran kooperatif ya. Nah, ini juga ada strategi pembelajaran termasuk rencana kegiatan yang disusun ya untuk agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien ya.
biasanya tertuang dalam RPS tuh ya, rencana pembelajaran semester ya. Metode pelajaran adalah cara pendidik menyampaikan memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dan atau keterampilan tertentu atau cara yang digunakan untuk mengimplementasikan ya. Contohnya observasi, eksperimen, ceramah, bentuknya seperti apa ya metodenya. Nah, ada lagi yang kita kenal teknik pembelajaran. Nah, ini cara pendidiknya ya atau dosen menyampaikan fasilitas peserta mahasiswa ya. Ini contohnya apakah dia bentuknya presentasi, forum group discussion ya, atau dan lain-lain ya, seperti itu. Ada taktik pembelajaran. Berbeda dengan teknik, taktik ini adalah gaya mengajar ya, yang khas dalam melaksanakan metode teknik. Contohnya nih, kita siang-siang guru mengajar ya, ini taktiknya biar mahasiswa nggak ngantuk, kita agak lucu-lucuan sedikit ya, ada humor-humor yang bisa menyegarkan mereka biar nggak ngantuk, menyesuaikan kondisi yang biar efektif dan optimal seperti itu ya. Nah ini contoh ya, kita bisa bedakan ya mana yang kira-kira bikin ngantuk, mana yang enggak gitu ya. Ini bisa jadi ya gitu. Jadi memang kalau pembelajaran dengan kooperatif biasanya ada diskusi tim-tim kecil seperti ini ya. Kalau yang satu arah itu bisa juga diskusi, cuman ya memang paling ya mahasiswanya lebih banyak menyimak gitu ya. Kalau dengan diskusi ini biasanya tidak membosankan seperti itu ya. Kita bedakan ya ini contoh-contohnya. Nah, selain itu kita juga mengenal adanya teori Bloom dan Krathwohl ya dalam pembelajaran ini. Nah, apa itu ya? Pertama, 3 ranah. Dalam pembelajaran ini targetnya mahasiswa kita ya dapat menguasai 3 ranah yaitu kognitif, psikomotorik, dan afektif ya. Nah, masing-masing punya apa ya kekhasan sendiri ya. Kalau kognitif itu lebih kepada pengetahuan, sedangkan psikomotorik itu gerak ya atau tindakan, dan afektif itu persepsi ya atau pandangan. Nah, kognitif ini ada 6 level ya. Yang pertama pengetahuan, pemahaman ya, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi ya. Ini pengetahuan terkait mengingat, menghafal, pemahaman bagaimana menginterpretasikan dari yang dia tahu gitu ya. Terus aplikasi bagaimana dia menerapkan ya konsep untuk memecahkan suatu masalah. Terus ada analisis menjabarkan ya suatu konsep, sintesis menggabungkan 2 konsep menjadi suatu konsep utuh ya. Nah, dan evaluasi ya, membandingkan nilai-nilai, ide-ide, dan metode ya, bagaimana ya, apakah itu lebih efektif atau tidak efektif, seperti itu. Nah, sedangkan psikomotorik ada 5 tingkatan ya, yang pertama peniruan, penggunaan, ketepatan, perangkaian, dan naturalisasi. Peniruan ini artinya dia bisa meniru tindakan ya, atau menirukan gerak ya. Terus menggunakan konsep untuk melakukan gerak ya. Ini biasanya psikomotor itu lebih banyak di level vokasi ya karena praktis langsung ya, menirukan SOP dan lain-lain ya gitu. Ketepatan melakukan gerak dengan benar, perangkaian melakukan berapa gerakan sekaligus dengan benar ya, naturalisasi melakukan gerakan secara wajar seperti itu. Dan afektif ada 5 tingkatan ya. Yang pertama pengenalan, ingin menerima, sadar adanya sesuatu ya, merespon, aktif berpartisipasi, penghargaan, menerima nilai-nilai ya, pengorganisasian, hubungan nilai-nilai yang dipercaya, dan pengamalan ya. Ini menjadikan nilainya sebagai pola hidup atau perilaku ya, seperti itu. Nah, ini kita mengenal juga motivasi belajar ya. Apa itu mover ya? Mover itu menggerakkan ya atau bergerak ya, kondisi yang menimbulkan perilaku, mengarahkan perilaku, dan mempertahankan intensitas perilaku. Nah, ini ya yang menjadi motivasi belajar di perguruan tinggi. Nah, ya, definisi motivasi sendiri adalah apa ya? Kekuatan dari dalam diri ya seseorang gitu ya, yang dapat menimbulkan tingkat persistensi atau entusiasme untuk melaksanakan suatu kegiatan ya. Jadi apa ya? Kekuatan energi dalam diri kita jadi bergerak gitu, ingin melakukan kegiatan. Jadi semangat lah ibaratnya ya seperti itu. Baik yang bersumber bisa dari dalam diri atau dari luar ya gitu, intrinsik dan ekstrinsik. Seberapa kuatnya motivasi dimiliki individu akan menentukan terhadap kualitas perilaku yang ditampilkan. Ya, ini ada beberapa definisi ya dari motivasi belajar. Nah, ada beberapa ciri-ciri motivasi belajar ya, tekun, ulet ya, passion ya, menunjukkan minat ya, lebih senang bekerja mandiri, cepat bosan tugas-tugas rutin, dapat mempertahankan pendapat, tidak mudah melepaskan hal yang diyakini ya, artinya dia udah firm, konsisten ya, terus senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal.
Nah, tadi kita sudah belajar strategi, motivasi. Nah, ini analisis hasil kerja yang rendah seperti apa ya? Prestasi belajar rendah itu pertama kita bisa nilai dari belum menguasai pengetahuan atau keterampilan. Terus sifat atau struktur tugas yang sulit atau menyenangkan. Yang ketiga, konsekuensi negatif pelaksanaan suatu tugas. Yang keempat, jarang berlatih menggunakan keterampilan. Biasanya akan menjadikan hasil kerja yang rendah ya dari mahasiswa ya, prestasi belajar rendah. Nah, karena itu kita juga kenal adanya fungsi motivasi ya dalam belajar ya. Biasanya ya untuk belajar ini, motivasi merupakan hal yang mendasar ya dalam proses belajar karena akan optimal kalau misalkan mahasiswa kita tidak ada motivasi untuk mulai berkuliah atau belajar, itu pasti akan tercapai kualitas belajar yang rendah ya, prestasi seperti itu. Nah, motivasi juga selalu berhubungan dengan tujuan ya. Jadi kalau misalkan motivasinya apa, tujuannya apa, seperti itu biasanya inline ya. Nah, fungsi motivasi ini untuk apa sih? Yang pertama mendorong untuk berbuat sesuatu ya, setiap aktivitas yang dilakukan, terus penentu arah, terus menyeleksi perbuatan, pendorong usaha untuk mencapai prestasi. Nah, bentuk-bentuknya biasanya motivasinya itu beda-beda ya, ada yang berbeda-beda setiap mahasiswa ya. Bisa tidak timbul tiba-tiba, dia ada proses ya, pertimbangan dan lain-lain, atau yang bisa ditumbuhkan oleh kita sebagai tenaga pendidik seperti itu. Nah, cara untuk menumbuhkan motivasi siswa antara lain beri angka ya. Angka ini maksudnya untuk secara objektif. Jadi kita tidak subjektif. Jadi penilaian itu bisa terukur dengan angka. Yang kedua dengan reward ya atau pemberian hadiah ya. Jadi ini bisa memberikan motivasi belajar terhadap siswa. Terus juga kita bisa mendukung mereka untuk berkompetisi ya. Nah, dengan berkompetisi kan dia akan melihat kanan kiri peernya seperti apa. Wah, kalau yang kanan ini begini, saya berarti harus memperbaiki yang ini gitu biar lebih baik seperti itu. Terus ada ego involvement ini menumbuhkan kesadaran dalam diri mahasiswa agar merasakan pentingnya ya kalau bersekolah itu dia harus apa gitu ya. Jadi tugas-tugas itu ya untuk diri sendiri ya, karena itu jaminan biar dia lebih maju seperti itu. Dan yang terakhir adalah memberi pujian ya. Jangan sungkan untuk bahwa oh well done ya, kamu benar ya, bagus ya, terima kasih ya adik-adik hari ini kalian sudah mempresentasikan dengan baik ya. Walaupun memang ada sedikit kekurangan tapi tidak masalah, yang penting terus diperbaiki seperti itu misalkan ya. Gitu. Nah, ini ada beberapa teori motivasi ya, motivasi dan penguat ya. Ini biasanya nilai pujian itu akan membuat motivasi belajar meningkat ya, gitu. Tapi kalau misalkan dia telah dihukum dalam belajarnya, maka tidak lagi memotivasi belajar. Dia merasa nggak nyaman, gitu, ya udah dihukum dan lain-lain. Nah, ada lagi juga hadiah dan penguatan ya. Namun memang nggak jamin juga ya dengan hadiah bisa efektif, tapi umumnya banyak faktor yang mempengaruhi itu, tapi umumnya sih biasanya akan bisa ya gitu, tapi tidak menjamin. Nah, ini ada cognitive dissonance ya, ini menerangkan bahwa tingkah laku seorang dengan beri alasan dan menunjukkan bahwa dirinya positif ya. Jadi teori ini berpegang pada orang yang marah atau tidak senang jika nilai kepercayaan ditentang oleh tingkah laku secara psikologi tidak konsisten untuk mengatasi ketidaksenangan ini mereka. Mengubah tingkah lakunya menjadi memberikan alasan yang kira-kira masuk akal. Jadi ini kalau orang-orang yang banyak excuse biasanya seperti itu ya. Ada lagi teori atribusi ya, orang mencoba menyatakan bahwa dirinya positif, mempunyai kesan positif, akan mencari alasan untuk menghindari kesan negatif. Biasanya teori ini manfaatnya gimana mahasiswa bisa menginterpretasikan dan menggunakan umpan balik prestasi akademik mereka dengan menyarankan pada dosen atau guru ya, memberikan umpan balik dapat menimbulkan motivasi yang sangat besar. Ada lagi menghargai diri sendiri ya, self worth ini bisa meningkatkan motivasi ya untuk belajar karena dia lebih bisa mempertahankan persepsi, dia mempunyai kemampuan yang positif, dia yakin ya. Karena memang keyakinan dalam diri itu lebih baik ya dalam mendorong seseorang untuk lebih baik berusaha ya, seperti itu. Nah, ini ada hal-hal yang penting dalam proses pembelajaran ya. Prinsip pendidikan dan pelajaran, pertama, menjadi manusia yang berarti, memiliki kekuatan yang wajar untuk belajar ya.
Jadi peserta didik itu tidak harus belajar tentang hal-hal yang tidak ada artinya ya. Jadi yang penting dan prioritas saja, peserta didik akan pelajari hal-hal yang bermakna bagi dirinya, dan pengorganisasian bahan pelajaran berarti mengorganisasikan bahan dan ide baru sebagai bagian yang bermakna bagi peserta didik. Belajar yang bermakna dalam masyarakat modern berarti belajar tentang proses ya. Nah, menurut Maslow ya, orang termotivasi oleh kebutuhan dan ketegangan yang diciptakan oleh kebutuhan untuk bergerak menuju tujuan di mana mereka percaya akan membantu memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, ada lagi memotivasi berprestasi, ada beberapa orang yang berambisi dan bekerja keras untuk mencapai sukses. Nah, ini ada kompetensi dosen yang perlu dikembangkan. Yang pertama, kemampuan menguasai struktur dan konten mata kuliah ya, itu sudah pasti ya, kita harus menguasai struktur dari mata kuliah yang kita akan ajarkan. Bagaimana belajarkan mahasiswa tentang konten mata kuliah yang disesuaikan dengan karakteristik konten itu sendiri dan karakteristik mahasiswanya. Dosen mengenali pengetahuan tertentu untuk mengajar ya sesuai kompetensinya. Pengetahuan tersebut merupakan integrasi antara isi konten mata pelajaran dan pedagoginya ya, yang tadi saya bilang. Seorang dosen juga dapat mensintesis dua pengetahuan, materi dan pedagogik ya, yang dengan cara analogi, ilustrasi, contoh, penjelasan, demonstrasi, strategi ya, untuk memprediksi apakah mahasiswa kesulitan ya. Jadi kita bisa lihat dari menganalisis yang tesis dua pengetahuan tersebut. Membangun lingkungan belajar positif ya, pertama iklim belajar ya, buat perbedaan dari sejak pertemuan awal ya, biar mereka nyaman, mempersiapkan lingkungan fisik, sarana prasarananya lengkap, lingkungan sosial sekitar tempat belajar, mengajar dengan membutuhkan dunia ya, dengan IT ya gitu. Jadi lebih fleksibel ya, mengembangkan strategi belajar yang menarik, menyiapkan kelas kecil dan kelas besar ini ada perbedaannya pasti ya. Nah, ada AS model ya, kita tahu ada perhatian, relevansi, kepercayaan diri, dan kepuasan ya. Atensi itu apa? Perhatian ditimbulkan oleh elemen yang baru ya, aneh atau unik, kontradiktif dan kompleks ya, ini bisa menggali perhatian mereka gitu. Terus strategi untuk merangsang minat dan perhatian mereka ini gunakan metode instruksional yang bervariasi agar tidak membosankan ya. Variasi media ya, bisa transparansi, video tab ya, apa YouTube atau dan lain-lain ya, boleh ya. Bila tepat gunakan humor ya, biar tidak membosankan. Gunakan peristiwa nyata sebagai contoh ya, tidak peristiwa yang nggak mungkin gitu ya. Jadi real kasus sehari-hari saja ya yang ada di sekitar agar mudah dipahami. Menggunakan teknik bertanya ya, apakah begini? Tadi Ibu sudah jelaskan terkait hal ini. Bagaimana menurut kamu seperti itu ya? Itu untuk memastikan bahwa mahasiswa juga terlibat dalam proses pembelajaran ya, dia paham dan lain-lain. Nah, ada relevansi ya, hubungan antara materi kuliah dan kebutuhan kondisi mahasiswa ya. Ada motif pribadi. Kita kalau ngomong relevansi, kita bisa melihat apa itu motif dari mahasiswa belajar ya. Ini kebutuhan prestasi ini seperti achievement, power, affiliation ya. Ini kebutuhan untuk dari mahasiswa ya, kenapa belajar hal itu gitu ya. Ada motif instrumental bahwa keberhasilan dalam waktu suatu tugas adalah langkah untuk mencapai keberhasilan lebih lanjut ya. Ada kultural juga, tujuan dicapai sesuai nilai yang dianut oleh mahasiswa dan kelompok. Nah, ini strategi untuk menunjukkan relevansi perkuliahan. Sampaikan apa yang kemampuan mahasiswa setelah mempelajari tersebut. Berarti ada tujuan instruksional ya, yang memang mahasiswa dapat ini kalau sudah belajar terkait topik ini dan lain-lain ya. Nah, menjelaskan manfaat pengetahuan keterampilan yang akan dipelajari berkaitan dengan pekerjaan lulusan nanti. Jadi dia lebih, oh iya ya, berarti aku tahu nih ke arah mana gitu ya. Terus berikan contoh latihan atau tes yang langsung berhubungan dengan profesi tertentu, akan lebih menarik. Nah, ini kepercayaan diri ya, strategi untuk meningkatkan kepercayaan diri mahasiswa yang memperbanyakan pengalaman berhasil mahasiswa, perkuliahan disusun dalam bahan yang lebih kecil, meningkatkan harapan untuk berhasil ya, memikirkan kontrol keberhasilan, tumbuh kembangkan kepercayaan diri mahasiswa, berikan umpan balik ya. Kepuasan, satisfaction ya, gunakan pujian, berikan kesempatan ya mahasiswa untuk berpendapat atau mempraktekkan apa yang dia tahu ya. Minta mahasiswa membantu teman yang belum berhasil ya, ini saling mendukung ya, bandingkan prestasi mahasiswa dengan prestasi sendiri ya, masa lalu ya. Jadi kamu lebih baik dari yang kemarin, itu juga sudah cukup baik gitu ya. Jadi one move ya, one step ahead it's good dibandingkan nothing movement ya, seperti itu. Dekat lain dalam memotivasi, expertise ya, empati, antusiasme, clarity, jelasan ya.
cultural responsiveness ya, budaya tanggung jawab. Nah, penutup dan simpulan ya, ini internal, kemampuan, motivasi, perhatian, ingatan, lupa, retensi, transfer, dan eksternalnya ada kondisi belajar, tujuan belajar, pemberian umpan balik. Simpulan ini motivasi disesuaikan dengan kondisi, bidang, dan tingkat kesulitan yang dimiliki mahasiswa peserta didik, kemampuan yang dimiliki, dan yang ingin dicapai. Nah, memang ada beberapa tuntutan di perguruan tinggi atau belajar tentang prinsip belajar ya. Ini wajib sepanjang hayat ya, karena memang universitas perguruan tinggi itu juga keluar juga kita belajar untuk membentukkan mindset bahwa dia juga harus siap di universitas kehidupan seperti itu ya. Berpendidikan seninya ini untuk maksimal potensi diri ya, untuk kualitas pengabdiannya kepada Tuhan ini yang tertinggi ya. Jadi kalau kita ngomong levelnya ke Tuhan gitu ya, pasti dia akan berpikir lebih deep ya seperti itu. Jadi tidak hanya mengejar output atau hasil saja, tapi proses yang perlu dipertanggungjawabkan ya. Pendidikan di perguruan tinggi melibatkan suatu perpindahan menuju sekolah yang lebih besar ya, lebih impersonal, lebih heterogen, dan perguruan tinggi adalah pendidik untuk orang dewasa ya. Disebut mahasiswa karena beda dengan siswa yang SMA. Jadi kita harus mengajak berpikir dewasa mahasiswa kita ya, walaupun kadang harus tegas itu juga tidak masalah ya, karena memang mereka harus diajak untuk berpikir dewasa. Dewasa ya artinya mandiri ya, pribadi yang mandiri dan secara ekonomi dan pribadi ya, masa berkembang karir dan masa pemilihan pasangan. Ingat ya, zaman menuntut setiap individu melakukan perubahan yang baik sesuai zaman yang dihadapinya. Jadi kita harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman ya. 3 kegiatan utama PT ya dalam pendidikan, pengajaran, penelitian, ya kita harus menuntut kemampuan berpikir bebas, kreatif, dan inovatif, menuntut kemampuan berkarya dan mengabdi, dan karakter individu yang unggul secara intelektual, emosional, dan spiritualitas. Sehingga mahasiswa sebaiknya dapat memiliki kekuatan kehendak ya, the power of will, persisten ya, tekun, dan memiliki keinginan untuk menjadi suatu ya. Sukses dalam belajar ini yang kita pelajari kemarin di TKM juga ya, kita harus learning to know, mengetahui, learning to be, mau jadi apa ya diri kita, learning to do, melakukan apa, dan learning to live together. Ini harus bisa kooperatif, karena nanti ada yang disebut kolaborasi. Jadi kalau kita hanya bisa semua ini, tapi tanpa bisa bekerja sama dengan orang lain, itu akan sulit ya, seperti itu. Kiat-kiat sukses kita harus tahu ya tujuan dan cita kita, terus kita juga harus disiplin ya, konsisten ya, pengetahuannya juga harus dicari sebanyak-banyaknya, keyakinan ya, yakin bahwa diri akan berhasil ya, tindakan juga harus tindakan yang bisa membangun kita lebih baik dari hari ke hari, sehat jasmani dan rohani tentunya. Ya, pendidikan sepanjang hayat itu untuk terus mengembangkan kematangan diri dan maksimalkan pengabdian kita kepada Tuhan ya yang tertinggi. Jadi kita melakukan ini akan merasa ikhlas ya kalau dengan Tuhan, karena pertanggungjawabannya nanti kita lebih panjang di akhirat ya. Evaluasi sebagai dosen pembimbing akademik adalah contoh rencana akademik bersama mahasiswa agar mahasiswa lulus dan cepat waktu dan berprestasi mandiri. Ya, ini moto hidupnya Pak Sihabudin ya. Kerja ibadah ramah cerdas kerja tuntas ikhlas, banyak juga ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga jelas dari saya.